Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Saya kasih gambaran tentang gini nih, kan pembahasan kita kemarin nih. Kalau untuk tulisan kitab kecil aja lah ya. Kan kalian nggak ngebaca di sana kan, kalian baca di kitab kalian masing-masing. Nah, yang penting terlihat di saya aja. Di saya terlihat tuh, di kalian terlihat juga. Oke. Nisbah baina kuliah ini itu ada secara pembahasan, itu ada secara lafadz, itu di tahdzib. Yaitu di tahdzib itu baru ada. Nanti memang pembahasannya itu an-nisab baina kuliah ini atau baina maknanya ini. Sedangkan di dalam sulam, syarah dan matan itu nggak ada pembahasan itu. Di dalam Isaguji juga nggak ada. Tapi kenapa saya buat ada? Karena ya kayak yang kita lalui kemarin di dalam tasdikot kan. Dalam tasdikot itu kalau nggak paham sedikit pun tentang nisbah baina kuliah ini, nggak paham nanti di dalam tasdikot tuh kenapa ini pasti, ini nggak pasti. Kita bayangkan nisbah apa saja yang terjadi dan seterusnya. Karena targetnya itu adalah walaupun kitab yang kita pelajari itu sekelas sulam, tapi kalau bisa itu kesimpulan kita lah gitu. Jadi kita memaksimalkan kemampuan akal kita. Sehingga waktu kita katakan akes A itu B bukan karena dibimbing sama musonif, tapi memang akal kita yang nentuin. Seperti halnya saat kecil 4 tambah 4 itu 8, kita bukan ngafal lagi, tapi kita udah ngebuktikan. Sehingga itu sudah menjadi kesimpulan akal kita semua. Oke. Nah, tentang nisbah baina kuliah ini itu adanya di tahdzib atau di syamsiyah. Cuman di sana maksudnya sulam Isaguji belum ada secara syarah atau matan. Sekali muncul langsung berat. Jadi nisbah baina kuliah ini yang ada di dalam tahdzib dan yang ada di dalam syamsiyah itu adalah nisbah baina kuliah ini auto antar wujud dan antar salab. Gimana maksudnya antar salab? Antar syekh dan antar nakid. Misalnya gini, tabayun. Nah, sesuatu yang tabayun. Misalnya kan kalau nisbah baina kuliah itu kan maknanya hamal ya. Misalnya ada kata-kata, oh tabayun terlalu berat, min wajhin terlalu berat juga. Umum mutlak, a'am mutlak. Nah, misalnya ada pembahasan a'am mutlak, berarti apa yang maksudnya pembahasan a'am mutlak? Itu kalau misalnya satu sodako ala satu lagi juga sodako ala satunya lagi. Sodako maksudnya adalah hamal gitu. Sodako itu kan ada kata-kata sodako ala kada, masodak, berarti masodak itu berarti sodako ala yang nyimpan makna gitu. Yang satu bisa dihamal kepada satu lagi, berarti a'am mutlak itu misalnya antara al insan sama hayawan. Nah, mafhum insan bisa dihamal kepada zat hayawan, mafhum hayawan bisa dihamal kepada zat insan. Tapi masalahnya hanya mafhum hayawan yang selalu dihamal kepada zat insan. Jelas ya? Sehingga akhirnya bisa kita katakan kullul insan hayawan. Nah, hanya mafhum hayawan yang selalu dihamal kepada zat insan. Sedangkan mafhum insan tidak melulu dihamal kepada zat hayawan. Kenapa? Karena terkadang nggak terjadi hamal di saat zatnya itu adalah ya non insan lah. Jelas ya? Kan itu yang kemarin. Jadi bahasanya seperti itu. Umum wa khusus mutlak. Jadi kalau misalnya
Yang satu, keduanya saling bisa menghamal, tapi yang satunya selalu, yang satunya terkadang. Kayak gitu kan? Kalau min wajihin, keduanya saling bisa menghamal, tapi keduanya terkadang. Jelas nih? Kalau tasawi, keduanya saling bisa menghamal dan keduanya selalu. Jelas? Oke, nanti diksinya seperti itu pembahasannya. Karena udah lebih kepada ibarah. Kalau tabayun, keduanya saling tidak menghamal. Keduanya. Kayak itu, keduanya saling tidak menghamal dan selalu. Keduanya saling tidak menghamal dan selalu. Selalu saling tidak menghamal gitu aja kita katakan. Itu tabayun. Nah, nanti kalau di dalam tahdhib enggak hanya itu. Jadi waktu dikatakan umum khusus mutlak itu adalah idza tasadaqo. Tasadaqo itu berarti kalau keduanya bisa menghamal, atau kita lihat aja langsung diksinya ya, biar tidak pinisirin. Pernah ditahqiq coba. Mana ini? Ah, ini matan aja nih, matan tahdhib nih. Nanti ini kitab yang kita pakai ini. Dalalatul lafzi fi mana dia mana nih bahasanya fin nisab, kebaca ya, nggak perlu fin nisab allati baina kulliyaini wal kulliyani, dua kulli intafaraqa kulliyan. Tafaraqo itu maksudnya adalah saling tidak tasoduk dan selalu, itu namanya tafaraqo. Saling tidak tasoduk itu diksi di kata-kata saling tidak tasoduk itu diksi di kata-kata tafaraqo. Jadi maksud tafaraqo ay lam yatasodaqo. Kulliyan ini diksi untuk mewakili kan saling tidak tasoduknya kan di tafaraqo. Kulliyan ini selalu, kan tadi waktu bahasa kan saya bilang saling tidak tasoduk dan selalu, kedua-duanya selalu saling tidak tasoduk, gitu kan. Nah kulliyan ini maksudnya tafaraqo secara seluruhnya gitu, kulliyan. Maka famutabayinani wa illa, illanya ada dua kemungkinan. Intinya kalau wa illanya berarti saling tasoduk, kan gitu. Kalau misalnya dia saling tidak tasoduk dan selalu tabayun. Tapi kalau dia saling tasoduk, ada berapa kemungkinan kan? Imma saling tasoduk secara keseluruhan. Jadi maksud secara keseluruhan itu apa? Keduanya tasodaqo kulliyan. Jadi keduanya saling bisa hamal dan selalu saling bisa hamal. Selalu, enggak bisa. Nah, fa in tasadaqa kulliyan minal janibaini, bahasanya dari dua janib, fa mutasawiyan. Nah, ini yang lebih rumit nih. Wa naqidhahuma kadzalik. Jadi tasawi itu enggak hanya sebatas ngebahas tentang kulli. Kalau dua-duanya saling tasoduk dan selalu saling tasoduk dari dua janib, maka kulli, maka dinamakan dengan tasawi. Nakid mereka berdua juga tasawi. Paham nggak nakidnya? Berarti misalnya antara insan dan natik, maka ini saling tasoduk kan? Oke, nakid mereka berdua berarti antara laisa insan sama laisa natik, itu juga tasawi gitu. Paham? Nah, ini masih gampang nih. Wa naqidhahuma kadzalik, itu masih enak tuh. Jadi nakidnya masih tasawi. Au min janibin, atau kulliyannya satu taraf saja, seperti yang saya bilang kemarin. Yang satu selalu setia nih hamalnya kepada ini, tapi yang satu lagi terkadang kepada ini, terkadang kepada yang lain, gitu kan? Nah ini namanya min janibin, bertepuk sebelah tangan dia. Bertepuk atau bertekuk ya? Bertekuk ya. Bertekuk sebelah tangan. Au min janibin fa a'ammu wa akhassu mutlaqan.
Lihat kalau akhwas lakon wa naqidahuma bil aksi. Paham enggak Masnya? Naqidahuma bil aksi. Hah? Setelah dibalik itu berarti setelah Ayo gimana maksudnya? Wa naqidahuma bil aksi. Apa itu maksudnya? Aywa itu yang kemarin. Yang tadinya aam, yang tadinya akhos, saat dinakidkan berubah posisi. Yang akhos jadi aam, yang aam jadi akhos. Kan gitu. Itu pasti. Ya itu kalau itu pasti. Nah, yang masalah dua nanti, tabayun sama min wajihin. Disinilah kita menemukan sebuah diksi yang dinamakan dengan tabayun juz'i. Gitu. Tabayun juz'i namanya nanti. Dan saya mendapatkan banyak orang salah paham dengan maksud tabayun juz'i itu apa. Tapi itu nanti aja di sana. Nah, baru wa illanya ini kembali ke wa illam yakun tasadaqa kulliyan min jadi baini. Tapi tasadaqa hanya saja tidak kulli. Berarti kan diurut tuh. Berarti kalau tasadaqa saling hamil dan kulliyan min janibaini. Gitu kan? Maka tasawi. Kalau min janibin saja, maka umum mutlak. Kalau sama-sama tidak tasadaqa kulliyan, tapi sama-sama tasoduk. Jelas nggak? Gitu. Jadi dua janibnya itu nggak memiliki selalu tasoduk ya itu. Terkadang si fulan terkadang ini, saling ini malah mereka. Saling tidak setia berarti kan? Saling tidak setia. Maka min wajihin. Nah, bahasanya adalah fa baina naqidaihima tabayunun juz'iyyun kal mutabayinaini. Apa maksud kal mutabayinaini? Coba kalian lihat. Fa baina naqidaihima, naqidai siapa nih? Naqidai sih kulliyan yang tasadaqa tapi ghairu kulliyin. Paham nggak? Ini harusnya bisa dilerai salah satu nih. Kalau misalnya tabayun berarti kulliyan tafaraq kulliyani tafaraqo kulliyan. Maka tabayun. Kalau misalnya tasawi berarti kulliyani tasadaqa kulliyan min janibaini. Maka mutasawiyain. Gitu kan? Kalau misalnya maksud mutlak berarti kulliyani tasadaqa kulliyan min janibin. Maksud mutlak. Kalau misalnya ini kulliyani tasadaqa ghairu kulliyin. Kan gitu kan? Dia tasadaqa tetapi sama-sama tidak kulli. Si fulan enggak kulli, si ini enggak kulli gitu. Oke. Kulliyin ini maksudnya bukan kulli ini ya. Kulliyin yang di sini maksudnya adalah menyeluruh selalu. Kayak gitu. Nah, tasadaqa ghairu kulliyin fa in wal kulliyani wa in tasadaqa ghairu kulliyin maka min wajhin. Dan bakal dibahas dan antara dua nakid kulliyani yang tasadaqa ghairu kulliyin itu ada nisbah baru namanya. Namanya adalah tabayunun juz'iyyun, sebagaimana nakid daripada mutabayinaini. Enggak tadi kalau si mutabayinaini enggak dibahas nakidnya. Paham enggak? Waktu dia bahas mutasawiyah ini ada kata-kata wa naqiduhuma kadzalik. Waktu bahas am wa akhas mutlaqan ada kata-kata wa naqiduhuma bil aks. Waktu ini enggak ada kan? Ternyata ini nakidnya sama hukumnya dengan nakidnya min wajihin. Gitu, nakidnya min wajihin. Apa yang dimaksud tabayun juz'i? Itu akan kita temukan di tahdzib nanti. Dia nggak ada urusannya udah nggak bukan contoh. Jadi apapun kemungkinannya. Antara laisa insan sama laisa aswad loh. Insan sama aswad kan min wajihin. Oh iya betul, antara itu kan. Laisa insan sama laisa aswad apa nisbahnya? Min wajihin kan? Ya enggak? Laisa insan laisa aswad ketemu enggak afrodnya? Nih. Ini laisa insan kan?
Laisa aswad juga kan? Nah, ini afrodnya ketemu nggak? Ketemu. Laisa insan dan laisa aswad ketemu nggak afrodnya? Ketemu di mana? Ini. Hah? Oh enggak, ini maksudnya afrod yang di mana laisa insan dan laisa aswad sedang ketemu. Ini kan? Laisa insan laisa aswad kan? Berarti ketemu nih afrodnya laisa insan dan laisa aswad. Ada kalanya tidak ketemu juga. Gitu. Di mana tidak ketemunya? Ya banyak lah. Laisa insan berarti siapa yang ketemu dengan laisa aswad di mana? Di aswad. Apapun yang aswad gitu dan laisa insan, maka itu bukan afrod laisa aswad. Kan gitu kan? Ada pening tuh, nanti aja lanjut. Tapi nanti yang dimaksud dengan naqidahi matabayun sama min wajihin tuh nakidnya mereka di segala kemungkinannya itu enggak pasti satu, ada dua kemungkinan nakidnya kayak gitu. Jadi kan beda ya, tadi seperti misalnya tasawi nih, tasawi nakidnya maka pasti tasawi nih, kulli yang nisbahnya tasawi maka nisbah nakidnya mereka berdua pasti tasawi gitu kan. Kulli yang nisbahnya umum mau khusus mutlak maka nisbah nakidnya bil aksi kan. Nah sedangkan tabayun dan min wajihin, kulli yang nisbahnya tabayun dan min wajihin, nakidnya ada dua kemungkinan gitu. Maksudnya nggak pasti satu, ada dua kemungkinan. Apa yang maksud dua kemungkinan? Terkadang nakidnya itu tabayun, terkadang nakidnya min wajihin. Paham nggak? Jadi yang tadi kulli min wajihin saat dinakidkan nggak melulu min wajihin, ada kemungkinan tabayun nanti. Seperti itu. Yang tadinya tabayun saat dinakidkan nggak melulu tabayun, ada kemungkinan min wajihin nanti. Oh, itu contohnya aja kita sampai kok bisa ya didatangkan contoh kayak ini. Jadi memang semua kemungkinan akal. Itu nanti diksi untuk menyatakan ada dua kemungkinan nisbah, maka itu namanya tabayun juz'i. Tabayun juz'i itu nanti itu. Tapi di sana aja lah kita praktekkan. Oke. Tadi saya mau pahamin apa ya? Oh, nisbah baina kuliah ini. Nah, kemarin kita udah lihat, maka sanad dari segi sanad dari segi sanad secara nisab ada 5. Ada sanad musawi, ada sanad mubayyin, ada sanad min wajihin, ada sanad am, ada sanad akhos. Saat kita udah paham tentang sanad secara nisab, baru kita paham dengan kaul waktu di sanad kemarin, waktu mengatakan sawaun kana muqawwiyan fil waqi'i amla. Kenapa? Karena dari yang 5 ini yang muqawwiyan fil waqi' hanya 2, yaitu tasawi atau akhos. Kan gitu kan? Tapi maksudnya enggak menutup kemungkinan bisa jadi seorang sa'il menggunakan sanad 3 ini. Karena kan za'munya dia, za'mu sa'il atau za'mul mani' muqawwi. Makanya bahasanya sawa'un kana muqawwiyan fil waqi amla gitu. Terus sawa'un kana ala sabili tajwizil aqli am ala sabilil qata', kan gitu kan? Baru kita ngeh di mana? Saat kita lihat, oh ada modelan gininya. Kalau misalnya sanadnya bentukannya, kenapa tidak ini? Gitu misalnya, kan bisa jadi ini. Berarti memasang kemungkinan akal. Nah, itu. Kalau misalnya sanadnya itu gunakannya, gimana bisa ini? Wong dia ini kayak gitu. Kota ala sabil kota. Oke, baru kita ngeh itu lafaz itu. Makanya kemarin waktu di bagian itu kan saya bilang, nanti saat kita udah masuk sanad kita ulang lagi di sini. Karena tanpa dijelasin ini kita nggak ngeh tuh nanti di sana tuh. Tamam. Lanjut ya. Ya. Hah? Ulang yang mana? Oh iya, karena udah berat banget ya kemarin kepalanya. Oh. Ketika membuktikan yang oh iya ya betul.
Tamam. Untung antum ingatin. Kalau enggak udah lanjut kita ini. Oke. Segi akhos mana tadi? Dua ini aja dulu. Kita membahas nakidnya, ditnya untuk memperjelas apa pembahasan utama kita. Dua ini aja dulu. Aam itu tidak muntafa lil sa'il, tapi seandainya sa'il make gara-gara za'amnya dia beranggapan itu muntafa, maka sanad a'am itu bisa diibtol sama mu'alil, kan gitu kan? Kenapa? Nah, kita lihat di yang mana itu, yang putaran a'am akhos tuh. Bukan, yang di atas kemarin tuh. Iza sodaqol a'am sodaqol akhos kadzabal a'am, itu sudah lama itu ternyata. Kita buat baru aja sini. Nggak apa, ini kita pelan tapi alon asal kelakon aja nih kita nih. Nah, gini kan? Lihat. Kalau misalnya kita buktikan al-a'am. Dari akhos dulu. Kalau kita buktikan akhos itu benar, auto membuat al-a'am benar kan? Kalau misalnya kita buktikan akhos benar, maka auto kita membuat a'am juga benar. Kalau kita buktikan a'am benar, maka akhos nggak pasti, bukan pasti tidak benar, tapi tidak pasti benar. Bedain ya. Maka dalam ma'ani itu takdim takhir itu sangat berpengaruh. Pasti tidak benar sama tidak pasti benar. Padahal itu kita sedang tidak memutar musnad ilaih itu, cuman memutar tertib aja kan. Tidak pasti benar dan pasti benar. Maka status akhos itu tanda tanya. Gini aja. Jangan kita buat silang. Nanti kalau kita buat silang pasti tidak benar jadinya. Tanda tanya. Oke, kalau misalnya udah kita buktikan benar. Sebaliknya, kalau kita buktikan akhos itu salah, maka bagaimana si a'am? Si a'am tanda tanya. Kalau kita buktikan a'am itu salah, maka pasti membuat akhos salah. Putaran ini kan ini yang kemarin saya singgung tentang idza kadzabal, kan gitu kan? Idza kadzabal idza shadaqal akhos shadaqal a'am, kan gitu. Idza shadaqal a'am, tidak ada kepastian di dalam akhos, bisa jadi benar, bisa jadi salah, tanda tanya. Paham nih? Nah, maka dari sini kita lihat nanti, ini langsung dipahami akhos sama a'am itu mutlak ya. Mutlak. Nah, adapun yang min wajihin, udah. Kalau kita buktikan, nggak mesti salah. Ini resapi dulu. Saya udah buktikan di samping itu bukan insan kayak itu. Apakah pasti bukan hayawan? Paham nggak maksudnya? Jadi saya udah buktikan, kamu tadi nyatakan itu insan, salah kayak gitu misalnya. Maka apakah pasti kalau dinyatakan hayawan juga salah? Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka itu tanda tanya. Jelas ya? Rampung nih. Tamam. Kalau min wajihin, kalau benarnya satu, yang satunya lagi, ini a'am dan akhos ya, a'am dan akhos min wajihin. Kalau min wajihin, yang satu benar, yang satunya lagi tanda tanya. Kalau yang satu salah, sininya juga tanda tanya juga kan? Paham ya kalau di sini ya? Nggak ada kepastian. Kalau sudah saya
buktikan bahwasanya benar yang di samping itu hitam. Kayak gitu misalnya. Apakah pasti benar itu insan? Kan gitu kan? Gitu. Enggak, bisa jadi insan, bisa jadi bukan, kan gitu. Oh, kalau saya sudah buktikan yang di samping itu bukan insan, apakah sudah pasti hitam? Nah, kan kayak gitu-gitu kan putarannya itu. Ini memang mutar logika nih. Oke, min wajihin. Enggak ada kepastian dua-dua min wajihin. Tamam, apa lagi? Tasawi auto ikut dua-dua dia kan? Tasawi ini. Tasawi kalau benar, maka membuat si tasawi yang satu lagi auto benar. Kalau salah, maka auto membuat tasawi yang satu lagi auto salah, gitu kan? Kalau tabayun kebalikannya, paham nggak? Tapi tabayun yang dimaksud di sini lebih kepada nakid ya, nakid. Karena kan waktu dikatakan dia itu tabayun min nakid, kayak itu. Jadi antara tabayun yang dimaksud di sini lebih kepada syai' sama nakid. Jadi bukan semua tabayun. Karena kalau semua tabayun berarti bisa memasukkan antara insan sama batu, paham nggak? Jadi waktu kita udah membuktikan, udah saya buktikan di dalam itu adalah insan, maka pasti bukan batu, pasti kan? Tapi sudah saya buktikan kalau di dalam itu bukan insan, kayak gitu kan? Bukan insan gitu, maka belum tentu batu. Tapi sudah saya buktikan kalau di dalam itu adalah insan, maka pasti bukan insan, salah, gitu maksudnya. Jadi yang tabayun dimaksud di sini lebih kepada nakid, syai' sama nakid. Karena syai' sama nakid auto tabayun. Tetapi tabayun tidak melulu syai' sama nakid, karena bisa jadi syai' sama did. Paham ya? Bisa jadi syai' sama did. Hah? Did. Isan sama batu. Baju juga bisa, sama kancing. Itu kan did kan. Tapi yang dimaksud ini yang lebih umum daripada adat. Oke, jadi yang tabayun kita lebih khususkan. Tabayun yang maksud di sini adalah nakid. Nah, kalau tabayun ini benar, yang nakid maksudnya auto membuat tabayun yang nakid satu lagi itu, ya kan nakid dan nakid ya. Maksudnya kan jelas ya maksudnya ya. Oh bukan, insan dan laisa insan. Maksudnya insan itu kan adalah nakidnya laisa insan. Laisa insan itu adalah nakidnya insan. Jadi mereka berdua kan nakid, makanya dinamakan nakidon kan, dua nakid. Kayak khosman dikatakan khosman kan karena A itu khosam B, B itu khosam A. Jadi status mereka berdua sama-sama khosam. Nah ini status dua-duanya sama-sama nakid. Kalau ini benar, maka ini auto salah. Kalau ini tabayun, ya, jadi tabayun tapi lebih kepada yang nakid. Kalau ini salah, maka auto. Memang bukan hampir sama ya, memang ini perputaran logikanya. Gimana? Benar. Tadakhul yang ini kan tadot itu kan, tadot, dukhul tahta tadot kayak itu sama. Takobul. Jadi takobul itu adalah pemain utama itu kita mutar logika tuh. Jadi kalau kita di situ udah makceleng, kita kita bilang ya perisai dalam akal itu kuat banget tuh. Jadi ada orang ngomong apa, pasti kita ngerasa emang mesti ya, gitu tuh mesti tuh. Itu hal yang sangat falsafi itu. Oke, kalau kita udah paham tabel ini, maka kita lihat apa kemarin yang intifa bagi sa'il dan mu'allil. Tasawi, lihat tasawi. Seandainya si sa'il menggunakan sanad tasawi, maka kalau sanad dia itu benar, membuat manaknya benar kan? Gitu kan? Berarti masa kalau sanadnya itu benar, maka membuat membuat muqaddimah. Kan tasawi nih. Ini tasawi dengan apa nih? Tasawi dengan nakid, muqaddimah, mamnu'ah. Nah,
Kalau sanadnya benar, maka membuat nakid muqaddimah mamnu'ah benar. Kalau nakid muqaddimah mamnu'ah benar, maka membuat muqaddimah mamnu'ahnya salah. Paham nih putarannya nih? Kita pakai contoh, apa contoh yang mau kita pasang nih? Hah? Gimana ya? Kesini aja lah. Sama aja, kita putar di sini lagi nanti kan? Ini kan? Tapi kita bandingkan dua gini aja, dua gini. Kita bandingkan dua gini dalam artian konsep tasawi kan paham nih. Kalau ini benar, maka membuat musawinya benar kan? Oke. Jadi kita lihat kemarin nih. Nih, sanad musawi. Nakid muqaddimah mamnu'ahnya adalah iya nih, laisa insan. Ini muqaddimah mamnu'ah. Ini nakid muqaddimah mamnu'ah. Atau ini terlalu sempit ya? Kita pindah aja ya. Hah? Fik, apa? Ini adalah muqaddimah mamnu'ah. Berarti kita andaikan huwa insan itu sugro atau kubro ya? Gak mungkin syartul intaj kan? Oke, huwa insan itu muqaddimah mamnu'ah. Nakid muqaddimah mamnu'ahnya adalah ini. Nah, si Mani mendatangkan sanad musawi. Yang dimaksud musawi itu adalah musawiyan sama nakid muqaddimah mamnu'ah. Nah, dampaknya apa? Kalau ini benar, maka musawinya benar kan? Gitu kan? Kalau ini benar, maka membuat ini salah. Kenapa auto membuat ini salah? Karena karena situ benar. Karena nakid. Emang kenapa kalau nakid? La yartafi'an atau la yajtami'an. Maksudnya la yajtami'an fil kadbi atau fis sidqi. Maka kalau ini udah nyatakan benar, la yajtami'an ma'ahadha. Kan gitu putarannya. Oke. Itu sanad musawi nih. Nah, masalah gini. Kalau seorang mu'allil mengibtol sanad musawi diibtol, ngaruh nggak kepada manaknya? Paham nggak? Gitu. Gimana ceritanya? Mu'allil mengibtol ini, dinyatakan ini akhirnya dibuktikan salah. Kalau ini akhirnya dibuktikan salah, berdampak nakid muqaddimah mamnu'ah juga salah kan? Kalau ini udah terdampak salah, maka membuat ini jadi benar. Paham ya putarannya ya? Makanya akhirnya sanad musawi itu adalah muntafa bagi sa'il menggunakannya dan juga muntafa bagi mu'allil mengibtolnya. Jelas nih? Oke. Tabayun. Nah, tabayun udah nggak muntafa karena kita udah lihat kemarin proses tabayun itu kan. Tadi. Tabayun justru kebalik nanti nih. Justru orang menggunakan sanad tabayun justru mendukung itunya sa'il. Kan gitu kan? Itunya mu'allil, muqaddimah dalilnya mu'allil kan? Karena langsung mengibtol itu dia. Jadi dia itu orang menggunakan sanad tabayun itu seperti nembak pistol tapi ngarahnya ke dia gitu. Awas kamu, kubunuh kamu ya, tapi ngadapnya ke dia. Dia nekannya gini. Gini, awas kamu, kubunuh kamu. Beneran kebunuh nih, sawak gitu kan. Sawak ini kebunuh nih. Oh, bunuh aja. Jeder, mati dia. Dia ngancam, tetapi dia yang mati. Kayak gitulah tuh. Sanad tabayun. Oke, maka akhirnya tidak muntafa bagi sa'il untuk digunakan dan tidak ada gunanya bagi siapa? Bagi mu'allil untuk mengibtolnya. Jelas ya putarannya ya? Gini, sanad mubayyin. Kenapa saya katakan nggak muntafa? Karena dengan
si sa'il menggunakan sanad mubayyin, auto membuat ini benar kan jadinya, kayak gitu kan. Dia menyatakan la usallim apa nih sugro, kita bayangkan aja nih sugro, la usallim sugroka lima la yajuzu ayyakuna natik. Oh iya sih betul, natik aja berarti. Maksudnya dengan dia mendatangkan sanad ini justru mendukung ini kan. Masalahnya kalau misalnya seorang mu'alil yang keblinger mengiptol ini, bunuh diri juga dia. Udah sama-sama gak nyambung ini mereka berdua nih. Jadi ditanyakan, loh kok itu nyatakan insan sih? Kenapa nggak natik? Hah? Kenapa harus natik gitu kan? Udah saling bunuh diri aja mereka tuh. Itu yang namanya enggak intifa bagi mubayyin gunain, juga tidak intifa bagi mu'alil ngiptol. Karena kalau mu'alil ngiptol ya bunuh diri juga dia. Gitu kan? Oke. Terus min wajihin. Nah, min wajihin kita udah lihat tadi. Gimana putaran min wajihin? Kalau benar nggak ada kepastian, di ibtol pun nggak ada kepastian. Jelas. Jadi misalnya seorang apa ini tadi? Seorang sa'il mana pakai sanad min wajihin. Nah, sanad min wajihin lima la yajuzu ayyakuna laisa aswatu. Laisa aswat itu tidak membuat ini teribtol kan? Nah, jadi saat dia menerima itu, si ininya karena terpancing kan, padahal sanad dia itu nggak membuat statement dia salah gitu, atau sanad dia nggak membuat dalil dia salah, cuman gara-gara terpancing diladeni. Kan jadinya kayak gitu. Berarti kan itu adalah peladenan yang nggak ada gunanya juga, paham ya? Jadi si sa'il gunain sanad min wajihin nggak ada gunanya dalam menghancurkan dalilnya si mu'allil. Mu'allil saat meladeni sanad min wajihin nggak ada gunanya dalam menguatkan dalil dia, paham ya? Gitu. Kenapa? Karena tadi tuh seandainya ini benar tidak membuat ini auto salah, walaupun ada kemungkinan salah tapi nggak auto kayak itu. Dan juga seandainya ini diibtol sama mu'allil tidak membuat dia auto benar, kan gitu kan? Oke. Atau tidak membuat dia auto salah. Baru yang a'am, lihat, seandainya si sa'il menggunakan mani jadi ya berarti ya, terus dia pakai sanad a'am, nih, kan tidak berpengaruh juga karena ini akhos kan, jelas gak? Jadi membuat a'am itu benar tidak auto membuat akhos itu benar kan? Kok ke sini sih? Harusnya ke sini. Kan ini a'am dari apa? Laisa insan kan? Jelas nggak nih? Poinnya. Paham nggak kenapa laisa zaidun a'am daripada laisa insan? Kenapa? Karena tadi tuh maka saya datangkan takbir di apa? Tadi di tahdzib kan? Wa naqiduhuma bil aksi. Kenapa? Karena ijabnya mereka kebalik tadi. Oke. Maka misalnya dia menyatakan huwa insan, terus saya nggak sepakat, berarti maksudnya saya sepakat nakidnya. Oke, dia sepakat nakidnya. Limadza la yakunu laisa insanan. Nah, ini nakidnya. Ini nakid. Terus kalau ini nakid lalu dia pasang sanad limadza la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Seandainya benar ini sanad dia, apakah auto membuat ini benar? Gitu. Enggak auto. Paham ya? Jadi waktu dia bisa membuktikan bisa jadi hayawan. Oke, betul hayawan. Apakah auto insan? Kan am nih. Pasti ya? Paham ya? Nah, jadi limadza la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Apakah auto laisa insan? Nggak pasti, karena kalau misalnya benar laisa zaidan masih ada kemungkinan amar, bakar, gitu-gitu, paham ya? Hah? Nggak di semuanya maksudnya? Ini kita mau iya kan masih kategori insan. Dia nggak setuju dikatakan insan. Kan gitu kan?
dia nggak setuju insan. Berarti kan dia setujunya laisa insan tuh, gitu kan? Tapi penguat dia untuk setuju laisa insan, dia menyatakan kenapa bukan Zaid, gitu. Kan bisa jadi bukan Zaid katanya gitu. Loh, kalau misalnya bukan Zaid dan ternyata Bakar misalnya, berarti kan betul insan. Paham nggak? Paham ya poinnya ya? Maka maksudnya kalau ini benar, maka tidak membuat laisa insan itu benar. Paham ya? Enggak auto membuat laisa insan benar gitu maksudnya. Tidak auto membuat laisa insan itu benar. Nah, tapi kalau seandainya si Sa'il ngiranya sanad dia itu muqawi karena Za'mul Mani kan? Seandainya Sa'il ngiranya sanad dia itu muqawi, lalu ternyata sanad yang dipakai itu a'am, kan gitu, maka si mu'allil yanfa' mengibtol. Paham nggak? Si mu'allil yanfa' mengibtol. Kenapa? Karena ibtol a'am auto membuat ibtol akhos, kan gitu kan? Kalau dia membuat dikatakan laisa Zaid saja salah, kayak gitu kan, maka dikatakan laisa insan lebih salah. Paham gak maksudnya? Oke. Maka akhirnya auto membuat ini benar. Jelas ya? Karena dari segi ibtol nih. Di mana? Ini tadi a'am. Mana tadi? A'am. Kalau kita bisa menyatakan dia salah, maksudnya ini dikatakan hayawan aja salah, apalagi kalau dikatakan insan, lebih salah kan? Karena hayawan aja salah. Jelas? Berarti selain hayawan gitu. Oke. Nah, ini laisa Zaid aja salah, berarti enggak, laisa Zaid aja salah kan? Kalau misalnya ini hayawan aja salah, berarti selain hayawan. Makanya dinyatakan insan salah kan? Nah, ini dikatakan laisa Zaid salah. Ayo coba. Dinyatakan bukan Zaid salah, berarti dinyatakan laisa Zaid salah, berarti yang benarnya apa? Zaid. Paham nggak maksudnya? Kalau dinyatakan laisa Zaid salah, berarti yang benarnya Zaid, kan gitu. Maka kalau dinyatakan laisa Zaid itu salah, maka dinyatakan laisa insan lebih salah, karena yang benarnya tadi Zaid kan. Paham nggak putarannya nih? Ada si Zaid nih, si Ali nih, kita bilang Ali. Dikatakan ini bukan Ali, salah nggak? Salah kan? Ya udah, kalau ini dinyatakan bukan Ali aja salah, dinyatakan bukan insan lebih salah lagi. Kenapa? Karena tadi waktu dinyatakan bukan Ali salah, berarti benarnya Ali. Paham gak nih? Putar ya. Agak muter gara-gara dari segi salep kan. Tapi coba dari segi hayawan enak banget memahaminya tuh. Dinyatakan hayawan salah, maka dinyatakan insan ya lebih salah dong. Oh, dalam rangka dari segi mana a'amnya itu kalau salah bisa mengibtol akhos. Bukan Ali itu kan lebih a'am daripada bukan insan, gitu kan? Bukan Ali lebih a'am dari bukan insan. Nah, mulai puyeng lagi nih. Bagi kotak itu kayaknya. Muntafa bagi si mu'allil ibtolnya. Tapi si Sa'il makainya nggak guna, karena si Sa'il itu waktu make walaupun benar a'amnya tidak membuat si Sa'il pakai sanadnya a'am benar. Oh enggak, putar di a'am akhosnya dulu. Si Sa'il pakai sanadnya a'am, apakah pasti membuat nakid muqaddimah mamnu yang akhos tadi itu juga benar? Enggak pasti. Paham ya? Berarti enggak muntafa kan bagi Sa'il makainya kan? Tapi seandainya Sa'il make, nah seandainya Sa'il make, maka muntafa bagi mu'allil ibtolnya. Kenapa bisa muntafa bagi mu'allil ibtolnya? Karena mengibtol a'am auto mengibtol akhos. Paham nih?
Yang awal yang yang awal yang mana? Jadi intinya kan ini seperti tadi dulu, yang katakan laisa zait dulu. Ini karena ini bukan zait. Kan si Said bisa aja wis tak gubris kan, tapi bisa saja tidak. Ya, karena nggak auto membuat nggak auto membuat nakid muqaddimah mamnuahnya benar, sehingga tidak auto membuat muqaddimah mamnuahnya salah. Putarannya kan kayak gitu. Tapi seandainya tapi si mu'alil tapi mengatakan loh ini ali ya gitu. baru dia memperkuat ya dia insan dan bahkan dia ali baru yanfa untuk batas ibtol yanfa bagi mu'alil untuk ngiptol. Jelas nggak nih? Ini padahal udah contoh-contoh, ini contoh semua kan? Nah, kenapa kan? Bingungnya? ini harus perlu kotak kan, bingung kan dari kotak. Iya betul. Kok bisa Laisa Zaid dan Ali? Contoh baru lah. Ini harus di kotak. Dikotain aja ya, dikotain ya. Iya, kalau saya memang udah mau wanti-wanti itu pasti ngebingungin karena dari segi salep kan. Karena kita kan selama ini cuma paham dari segi ijab saja, ijab. Nah, sedangkan nanti di dalam di dalam tahdhib itu kita juga membayangkan nisbah antar salaf. Selama ini kan kita ngebayangkan nisbah kan antar ijab saja kan. Kuli yang mujabah maksudnya, kuli ijab gitu. Ternyata nanti kita ngebayangkan nisbah antar nakid juga, lebih puyeng gitu antar nakid. Tapi ini nggak apa, buat latihan tahdhib. Gini, kita buat biar makin ciling gitu nih. Apa tadi ini ya muqaddimah mamnu'ahnya? Muqaddimah mamnu'ahnya apa? Huwa insan. Ini muqaddimah mamnu'ah. Nah, sini kita pasang gini aja ya. Nah, udah kayak tanda apa aja nih ya? Tanda ini ya, Clan Hyuga ya. Nggak tahu kalian. Ya kan, gini kan tandanya kan? Nah, siap. Oke, nakid muqaddimah mamnu'ahnya adalah wa laisa insan. Gitu kan? Atau laisa bi insan gitu. Wa laisa insan atau maka ini statusnya adalah naqid muqaddimah mamnu'ah gitu kan. Oke, lalu dia berarti mempersoalkan la usalim, ini kita anggap sugro ya. Nah, la usalim sugroga lima la yajuzu ayyakuna. Ini mana ini sanatnya apa sanatnya tadi? Enggak, masa sanatnya nisbahnya apa? Aam. Sanatnya aam. Oh, sini aja. Dia mendatangkan sanat yang aam. Apa sanatnya? Lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Tulis saja tuh ya, lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Kalau jenisnya qata, kaifa wa huwa laisa zaid gitu kan? Kalau jenisnya sanad qata kan? Gitu. Kalau misalnya jenisnya sanad hali, innama yasihu annahu laisa zaid lau kada kan gitu kan? Innama yasihu kada lau kada kayak itu. Itu kalau sanadnya hali. Sama kan bentuknya? Maksudnya bisa diterapkan di semuanya. Ini kan kita pakai contoh sanad yang limi semua kan. Lima la yajuzu ayyakuna laisa zaid. Kalau kata kaifa wa huwa laisa zaid gitu. Kalau misalnya sanadnya hali, innama yasihu annahu laisa zaid lau kana kada. Kan gitu kan? Paham enggak? Sanad hali. Jadi dia menjelaskan mansya qolatnya gitu. Kok yasihu annahu laisa zaid? Innama yasihu annahu insanun lau kada kayak gitu.
bentuknya sanad hal itu. Oke, lanjut di sini dulu nih. A'am laisa zaid. Lihat. Ini muqaddimah mamnu'ah. Ini nakid. Ini iya sanad yang a'am dari muqaddimah mamnu'ah. Nah, nakid muqaddimah mamnu'ah. Jadi si Sa'il menyatakan la usallim sugroka, yaitu apa sugronya tadi? Wa insan. La usallim sugroka lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Kan gitu. Nah, seandainya betul ternyata laisa zaid, berarti sanadnya betul. Gitu kan? Nah, apakah membuat nakid muqaddimah mamnu'ahnya auto betul? Tidak pasti. Karena masih bisa bisa jadi sih bakar insan yang lain gitu intinya ya. Insan lain selain zaid bisa jadi. Atau bisa jadi enggak bukan insan. Bisa jadi juga. Kan gitu kan? Tapi kan enggak auto bukan insan gitu maksudnya. Paham ya? Enggak auto betul. Nah, lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Oke, anggap betul ternyata laisa zaid. Maka ini tidak auto betul. Tanda tanya kita buat. Ke sini nanti tanda tanya. Jelas ya? Nah, maka penggunaan ini itu enggak mendukung si Sa'il. Sanad ini tidak mendukung Sa'il. Karena seandainya betul ini tidak membuat ini auto betul, masih ada tanda tanya. Kalau ini masih belum ada status betulnya, maka tidak auto membuat ini salah. Paham putarannya? Oke. Tapi seandainya si mu'allil memilih untuk dia ngelihat, oh, sanad kamu a'am ini. Karena oke, betul sanad kamu, tapi enggak auto membuat nakid muqaddimah mamnu'ahnya salah. Betul. Kayak gitu kan? Tidak auto membuat misalnya tadi udah kita katakan, oke, ini betul. Tapi tidak auto membuat ini betul. Sehingga akhirnya kalau tidak auto membuat ini betul, tidak auto membuat ini salah. Akhirnya dia udahlah dia pakai senjata nggak guna, dihajar lagi gitu. Kan gitu kan? Poinnya ini kan. Jadi si Sa'il memanah pakai sanad, seakan pakai senjata kan? Senjatanya nggak guna, nembak tetapi nggak kena si mu'allil, malah ditembak balik, tembak baliknya dan kena gitu. Kan gitu poinnya nih kan? Jadi akhirnya dia ibtal lah sanad ini, kayak itu, dengan dinyatakan salah. Gimana proses salahnya? Waktu dikatakan lima la yajuzu ayyakuna laisa zaid, ternyata salah dikatakan laisa zaid. Kan gitu. Kalau ternyata salah dinyatakan laisa zaid, berarti zaid. Paham gak maksudnya? Karena kan dua kemungkinannya, zaid sama laisa zaid kan. Kalau laisa zaid salah, nah berarti kan gini nanti, nakid nih, antara dua nakid. Maka kan afrod ada dua, imma zaid, imma laisa zaid. Gitu. Kalau misalnya si mu'allil membuktikan ini salah, maka auto ini benar kan? Kan gitu kan? Kalau ini terbukti benar, maka auto membuat ini salah. Kenapa auto membuat ini salah? Pernyataannya laisa insan. Zaid jelas banget insannya. Kenapa? Karena Zaid dan laisa insan, gitu kan? Paham gak maksudnya? Atau kita bilang aja laisa Zaid lah. Karena laisa Zaid dan laisa insan itu a'am. Sehingga kalau ini dinyatakan benar, ini dinyatakan salah, maka auto membuat akhosnya salah. Jadi kalau ini dinyatakan salah, maka kan yang benar ini, gitu kan? Kalau ini dinyatakan benar, maka auto membuat ini salah. Paham? Kar, gimana Kar? Masih bingung? Ini mananya? Yang awal yang mana nih? Yang mana? Coba. Ibtol, sanad. Ya, kenapa? Kenapa bisa nggak muntafak lisail? Karena dia pakai sanad. Syaratnya a'am, dan a'am sanad dia kalau memang benar
kan gitu kan? Kalau memang benar, maka tidak auto membuat nakid muqaddim. Ya, benar laisa zaidan. Tidak auto membuat. Kok Aam salah? Aam benar. Dia benar mengatakan laisa zaid. Karena dia ngelihat, nih saya ngelihat Zaid baru posting lagi di Bromo misalnya kayak gitu. Kan gitu kan? Oke. Tapi apakah dia saat dia menyatakan benar laisa Zaid auto yang di situ laisa insan? Enggak kan? Bisa jadi insan yang lain. Tapi bisa jadi juga laisa insan. Makanya enggak ada kepastian. Jadi waktu dia benar menyatakan laisa Zaid, tidak auto menyatakan benar laisa insan. Enggak itu. Tadi di mananya? Tidak tahu sisi dan manfaatnya, tidak tahu. Kan gini. Kucing. Bukan nama orang yang lain. Bukan nama orang yang lain. Kalau nama orang yang lain ya masih insan dong. Pelan-pelan. Nah, jelas dong. Benar. Ya, kalau laisa Zaidan salah berarti Zaid kan yang benar. Kalau Zaid yang benar maka ini auto salah kan? Ya enggak? Yang terakhir. Nah ini maksudnya kalau ini benar, misal gini aja, kalian khilaf tentang orang di samping itu insan atau bukan, gitu tuh, paham ya? Terus yang si fulan mengatakan itu insan, gitu. Terus nanti di mana tapi pakai sanad. Saya nggak sepakat kalau itu insan. Kenapa? Kenapa bukan Zaid, gitu? Atau saya nggak sepakat itu insan. Kan bisa jadi bukan Zaid. Sanadnya bentuknya kayak gitu. Paham nggak? Oke. Ternyata benar bukan Zaid. Apakah saat dah dinyatakan benar bukan Zaid, pernyataan di samping itu insan salah? Iya, ada insan yang lain. Jelaskan nih. Coba diresapi. Jadi itu nanti maksudnya pembelaan yang nggak nyambung gitu. Itu kan kayak itu kan sering ya kita lihat. Banyak itu model-modelan kayak gitu. Jadi dia nggak sepakat, tapi pakai landasan ketidaksepakatannya itu nggak membela ketidaksepakatannya gitu. Jadi kita udah menyatakan itu di samping itu insan kayak itu. Dia keras kepala. Enggak, saya nggak sepakat itu insan kayak itu. Saya nggak setuju sama kamu misalnya kayak itu. Saya nggak setuju sama kamu kalau di samping itu dikatakan insan. Kayak tadi gerak-gerak misalnya kan, surut gerak-gerak suara meja tadi itu. Terus saya bilang itu insan itu. Terus ada yang nggak sepakat. Enggak, saya nggak sepakat itu insan gitu. Kenapa kok kamu nggak sepakat gitu misalnya? Akhirnya dia beri landasannya. Saya nggak sepakat itu insan. Kan bisa jadi itu bukan Zaid. Ngerasa nggak putaran logika kita tuh? Tapi kalau orang yang iya juga ya bisa jadi bukan Zaid ya, berarti bukan insan sih itu. Sami mawon itu dua-duanya itu nanti. Itu udah baik mu'alil dan sa'il itu memang udah nggak ada bakat logika itu. Tapi kalau dia diitirot kayak gitu, dia kayak tadi misalnya saya katakan itu insan kok ribut banget sih ya. Terus kan bisa jadi bukan Zaid di atas. Emang kalau misalnya benar bukan Zaid auto bukan insan, kan gitu kan? Nggak mesti gitu kan? Ya udah, berarti masih ada sisi benarnya saya menyatakan itu insan. Ya, oke itu putaran. Ya. Betul, mencakup insan selain Zaid. Ya. Sedangkan lesa insan pasti goir insan, sehingga kan afrodnya lesa Zaid lebih banyak kan dibanding afrodnya lesa insan. Gitu. Kebalik memang.
Makanya dikatakan wa naqidohuma. Iya, kan berarti betul dibilang itu belum tahu sisi akhosnya laisa insan. Laisa zaid, kenapa kok dia insan? Jadi kalau dia zaidnya sama insannya, inti fokus sama insannya Ya, karena fokus pada afrodnya insan dan zaid. Kalau bukan zaid berarti titik buahnya. Masih memasukkan insan. Oh iya, tapi itu bukan insan. Berarti betul tadi yang dibilang, ente belum paham sisi akhos sama aamnya. Cuman ente tadi mah, cuman ente menafikan. Sampai mati sendiri itu dan, wes ayah leren nih kayak. Oke, jadi tadi kenapa kok aam itu tidak intifa bagi sa'il, tapi intifa bagi mu'alil mengibtol. Jelas ya? Nah sekarang akhos yang paling kuat kan akhos kan? Kenapa? Karena intifa bagi sa'il kan gitu. Tapi sekuat apapun mu'alil mengibtol gak guna. Lihat nih, jadi dia punya senjata yang senjatanya itu memang ngarah ke lawannya, tapi lawannya mau mengkonter balik senjatanya nggak bisa. Kan gitu poinnya nih, gitu nggak bisa. Itulah sanad akhos. Jadi sanad akhos adalah sanad yang paling kuat. Itu sanad yang paling kuat. Seperti tadakhul kan? Tadakhul itu kuliah mujabah itu kan akhos daripada juz'iyah mujabah. Jadi dalil menggunakan kuliah mujabah itu jauh lebih kuatnya, luar biasa itu dibanding juz'iyah mujabah. Cuman rentan banget kalau misalnya yang akhos ini sekalinya kalau misalnya masa rentan dijatuhkan gitu. Masa di dalam tadakhul, bukan yang ini, di dalam tadakhul. Dalam tadakhul itu kan juz'iyah mujabah itu cukup kita kuliah mujabah itu cukup kita jatuhkan dengan juz'iyah salibah. Oke. Lihat. Di mana sisi sanad akhos itu intifa bagi mana? Intifa bagi sa'il tapi tidak intifa bagi si mu'alil ibtolnya. Lihat. Dia menyatakan dia nggak sepakat itu insan. Berarti maksudnya sepakat bahwasanya di bawahnya aja. Karena sana udah numpuk-numpuk kali. Nah, sekarang si sa'il pakainya yang akhos. Apa? 5 la yajuzu ayakuna laisa. Gitu. Ternyata waktu ditelaah ulang beneran hayawan pun bukan gitu misalnya. Kan gitu kan? Misal dinyatakan di samping insan. Saya nggak sepakat itu insan. Kenapa? Kan bisa jadi bukan hayawan gitu. Ternyata setelah dibuktikan beneran ternyata bukan hayawan. Kan gitu kan? Oke. Beneran ternyata bukan hayawan. Auto menjatuhkan dalil kan? Gitu. Seandainya dia ibtol sanad itu dengan membuktikan ini salah, berarti kalau ini salah yang benar apa? Hayawan, gitu kan? Berarti yang benar adalah hayawan. Apakah benernya hayawan di samping itu membuat benernya itu insan? Enggak. Paham nih maksudnya? Jadi maksudnya kalau misalnya menggunakan ini, kalau benar maka dia kena serang. Kalau dibuktikan salah, maka enggak auto membuat dalil dia itu kokoh. Kan gitu kan poinnya kan? Gitu. Makanya dikatakan intifa bagi sa'il untuk digunakan karena kalau benar kena serang, tapi ghair muntafa bagi mu'alil ibtol. Kenapa? Karena kalau diibtol tidak auto membuat apa? Tidak auto membuat naqid muqaddimah mamnu'ah salah. Jelas ya? Gitu. Karena naqid muqaddimah mamnu'ahnya masih ada kemungkinan benar. Jelas gak putarannya nih? Jadi laisa insan. Si sa'il menggunakan sanad 5 la yajuzu ayakuna laisa insan. Ternyata benar laisa insan, laisa hayawan. Ternyata benar laisa hayawan. Kalau benar laisa hayawan karena ini akhos, maka auto laisa insan dong. Kan gitu kan? Udah dinyatakan laisa hayawan, maka auto laisa insan. Kan aneh banget misalnya benar laisa hayawan, masih ngotot. Kan cuman sekedar benar laisa hayawan, bisa jadi insan.
Paham nggak nih maksudnya nih? Itu misalnya orang udah membuktikan benernya akhos, tapi masih ngotot untuk menyatakan bisa jadi aamnya salah, kayak gitu. Kan gitu poinnya tuh kan? Nah, jadi udah dinyatakan benar ternyata laisa hayawan, maka auto membuat laisa laisa insan salah, kayak gitu kan? Kok salah? Benar gitu. Ternyata ini benar, maka auto membuat ini benar, auto. Jelas ya? Seperti saat orang menyatakan ternyata benar dibuktikan itu insan, kayak itu kan? Maka auto itu hayawan benar. Karena akhos itu kenapa kok bisa gitu? Karena akhos itu sejatinya aam plus koid. Akhos itu. Jadi akhos itu adalah aam plus koid. Hah? Ghair muntafaq mu'alilnya seandainya mu'alil mengibtol ini dinyatakan salah. Nah, kalau misalnya dinyatakan salah, maka kalau laisa hayawan itu salah, maka yang benarnya hayawan kan? Kalau hayawan itu benar, apakah auto laisa insan? Paham ya? Nah, makanya kalau misalnya hayawan itu benar, enggak auto ini benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, maka tanda tanya kan? Kalau ini masih belum jelas statusnya, maka ini juga nggak jelas statusnya. Jadi ibtol dia itu nggak memperkuat ini, paham ya? Itu yang dinamakan dengan la yuntafa li mu'allil ibtolahu atau ibtoluhu. Kalau kita membenarkan ini hayawan, membuktikan bahwa ini hayawan, itu kan insan sudah betul. Apa? Kalau kita membuktikan ini hayawan, kan sudah dijawab sama si mu'allil. Belum tentu dong, bisa jadi kucing. Terkecoh tuh. Logikanya terkecoh. Dia cuma menyatakan, dia mengibtol sama dengan menyatakan ini hayawan gitu kan. Bisa jadi iya betul hayawan tapi kucing misalnya kayak gitu. Kan gitu kan? Itu. Hati-hati nih, jangan terkecoh nih. Laisa insan. Afronya lebih dikit. Dia mencakup pokoknya seluruh hakikat yang dia hayawan. Hayawan juga. Ya, hayawan. Hayawan. Jika hayawan udah mencakup. Iya, jamat, jamadat atau ghairu jamat, jauhar dan seterusnya. Kalau yang dia hayawan dia sebut hayawan, insan ya. Hayawan berjamat. Ya. Kalau hayawan jamat tok. Atau nabat. Nabat juga kan, laisa hayawan nabat. Ya intinya laisa hayawan lah. Gini aja Kev. Ada cara jawabnya. Cara. Itu kan secara kaidah. Secara kaidah kan tadi saya katakan bahasanya itu kan waktu ini salah kan gimana tadi? Kalau misalnya ini salah kan statusnya ini kan tanda tanya bukan salah. Nih. Paham gak maksudnya? Seperti ini kalau salah, ini kan statusnya tanda tanya. Jadi caranya apa? Khususul madah. Paham gak khususul madah? Pastikan, gitu, pastikan, gitu caranya. Jadi waktu dikatakan kalau akhos salah, kan bukan kita menyatakan aam benar, bukan itu kan? Tapi aam tanda tanya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Caranya gimana? Pakai khusus madah. Kayak itu, pakai khususul madah. Misalnya. Gimana khusul madah? Ya pakai kasus. Misal di samping itu adalah Zaid. Memang beneran Zaid misalnya. Terus saya dinyatakan tuh kan bener hayawan. Nah, kalau misalnya udah dinyatakan bener hayawan dalam kasus yang tadi, apakah pasti bener Zaid? Paham nggak? Di ruang samping itu Zaid dan beneran Zaid. Tapi dalil saya sampai mentok bener hayawan. Dalam kasus itu apakah bisa dipasti itu bener Zaid? Loh. Di samping ini Zaid, beneran Zaid. Paham nggak? Nafsul amarnya beneran Zaid gitu. Di samping itu. Tapi dalil saya cuman sampai metok membuktikan itu hayawan. Paham nggak? Nah, hayawan. Lalu akhirnya apakah dalil saya waktu menyatakan itu hayawan pada madah ini loh, pada kasus ini. Jadi di samping itu nafsul amarnya Zaid, betulan. Jelas ya? Gitu. Kok bisa?
Iya, pada kasus itu, pada kasus ini. Jadi pada kasus yang dimana nafsul amarnya ternyata memang Zaid, sehingga akhirnya dalil dia menggunakan hayawan itu auto membuat Zaid benar. Kenapa auto membuat Zaid benar? Karena kasus itu kan. Tapi kasus lain apakah berlaku? Belum tentu. Bahasanya itu tadi belum tentu. Caranya gimana? Kalau misalnya kita mau mengisbat a'am, auto mengisbat akhos, buktikan kasusnya. Kayak gitu. Kita harus pahami kasusnya. Gitu tadi. Maksudnya kita buktikan dengan cara lain. Itu kita buktikannya udah bukan dengan logika. Kalau kayak gitu. Kita ngebuktiinnya tuh ya dengan barang bukti, dengan hawas, dengan dan seterusnya lah. Gitu. Oke, tadi gini perputarannya biar memudahkan. Ya. Kan kita udah bilang koid di awalnya. Kan ini adalah kasus yang di ruangan itu betulan Zaid. Jangan otak-atik kasusnya ini. Iya gitu. Kalau kucing salah. Oke, jauhar. Jauhar ada dua kan? Mufrad sama murokab. Murokab ini nama lain daripada jisim. Jisim ada nami sama jamat. Nami ada hayawan sama nabat, gitu kan? Hayawan banyak nih. Nah, gini aja, kalian enaknya nanti insan, terus faros, kitun, asad. Nah, putranya gini aja. Kalau misalnya afrodnya ini secara itsbat ini maka lebih banyak dibanding ini kan, maka ini aam daripada insan. Jadi kalau secara itsbat tuh berarti kita lihat dari bawah, dari sini gitu, dari bawah ke atas gitu kan, secara itsbat. Kalau secara nafi dari atas ke bawah kan enak tuh cara gitu. Jadi kalau misalnya gini itu berarti itsbat. Kalau misalnya gini, nafi atas ke bawah. Nah gini jadinya. Kalau misalnya kita lihat dari bawah ke atas, maka yang bawah itu akhos, yang atas aam karena itsbat. Tapi kalau misalnya nafi dari atas ke sini, jadi misalnya kita lihat kalau nafi, maka kan dikatakan bukan hewan. Maka kalau bukan hewan, ini afrodnya kan? Gitu kan? Gitu. Antara bukan hewan dan bukan insan. Kalau bukan insan, maka memasukkan afrod ini nih. Kemasukan lebih banyak kan? Karena dari atas. Jelas ya? Itu aja nanti gambarannya tuh kalau nafi. Gitu. Oke. Hadza wallahu ta'ala, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.